Baik, selamat sore semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan makalah bahasa Indonesia saya, yaitu judulnya Metode Penelitian Ilmu Komputer. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andreas Tony. Saya adalah dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2023 semester 1 Institut Santi Buana Bengkayang. Baik, di sini kita akan masuk ke latar belakang, yaitu menurut Widodo 2015, manusia sebagai makhluk Tuhan paling sempurna memiliki keingintahuan yang tinggi, serta daya rekayasa yang luar biasa, yang berujung pada munculnya pengetahuan dan disiplin ilmu. Pada zaman Nabi Muhammad dan para pengikutnya, sesudah zamannya pun, sudah ada pemikir yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat dahsyat, sehingga Arab pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia di abad pertengahan. Pandangan tersebut tidaklah salah, mengingat ada berbagai metode yang harus dilakukan di dalam penelitian. Selain pada beberapa kasus, dibutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan penelitian berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian menciptakan hubungan antar tujuan penelitian dan pernyataan. Baik, di sini ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi persyaratan kelulusan mata kuliah tugas akhir jurusan Teknik Informasi. Yang kedua, sebagai bahan pembelajaran, penulis dalam penggunaan PHP 5.2.4, JavaScript, CSS, HTML yang efektif dan efisien di kemudian hari. Yang ketiga, merancang suatu sistem informasi geografis yang interaktif dan dinamis. Yang keempat, mengetahui semua karakter sebuah sistem komputer. Yang kelima, merancang sebuah website dalam penggunaan dalam ilmu teknologi saat ini. Yang keenam, mengembangkan kemajuan teknologi dalam penguasaan pemrograman web. Di sini kita akan masuk ke karakteristik sistem. Menurut Konio 2007, ada beberapa karakteristik di bawah ini. Yang pertama komponen, yang kedua penghubung antar bagian interface, yang ketiga masukan input, yang keempat mekanisme pengolahan processing, yang kelima keluaran output, yang keenam tujuan goal objektif, yang ketujuh umpan balik, yang kedelapan batas, yang kesembilan lingkungan, dan yang kesepuluh sensor dan kendali. Baik, di sini kita akan masuk pemrograman web. Menurut Nugroho 2022, ada beberapa program web yang telah dikembangkan seperti di bawah ini. PHP merupakan produk open source sehingga Anda dapat mengakses shortcode menggunakan dan mengubahnya tanpa harus membayar seperpun. Yang kedua, JavaScript. JavaScript adalah bahan pemrograman yang digunakan developer untuk membuat halaman web yang interaktif. Fungsi JavaScript dapat meningkatkan pengalaman penggunaan situs web. Di sini ada CSS, yang satunya dengan pemrograman HTML. CSS merupakan kode-kode yang digunakan untuk mendesain laman HTML. Bila diibaratkan dengan bahasa awam, HTML dapat dikatakan sebagai handphone, dan CSS adalah casing yang dapat membuat handphone terlihat menjadi semakin cantik. Yang keempat, HTML, yaitu komponen dari sebuah CSS, adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan salah satu bahan pengkodean atau pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website. Yang ditampilkan pada web browser, HTML diciptakan oleh Sir Tim Berners-Lee pada akhir tahun 1991. Namun tidak dirilis secara resmi. Sir Tim Berners-Lee merilis HTML versi pertama pada tahun 1993 dengan tujuan untuk berbagi informasi yang dapat dibaca dan diakses melalui website browser. Baik, kita telah sampai di kesimpulan, yaitu dalam penelitian ini telah diselidiki berbagai metode penelitian yang digunakan dalam ilmu komputer untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengatasi tantangan yang ada. Metode penelitian kualitatif dan kualitatif keduanya telah dibahas beserta dengan pendekatan campuran yang memadukan kedua metode ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan sifat dan tujuan penelitian. Metode kualitatif efektif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek subjektif atau kompleks suatu fenomena, serta metode kualitatif dapat memberi dukungan statistik yang kuat dan generalisasi.
Pentingnya merancang penelitian dengan baik, memilih sampel yang representatif dan menggunakan alat analisis yang sesuai dengan sorotan dalam pembahasan. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penelitian ilmu komputer seperti kecepatan perkembangan teknologi. Di sini ada saran, yaitu inovasi metodologi penelitian untuk menanggapi percepatan perkembangan cepat dalam ilmu komputer. Yang kedua, tantangan dan strategi metode penelitian dalam menyelidiki fenomena kompleks di dunia ilmu komputer. Yang ketiga, evaluasi dampak metode penelitian terhadap perkembangan teknologi dalam ilmu komputer. Yang keempat, masa depan penelitian ilmu komputer, mengeksplorasi metode baru untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi. Yang kelima, pemahaman dalam pemrograman web, yaitu PHP, JavaScript, CSS, dan HTML. Yang keenam, pentingnya merancang perkembangan teknologi dan kompleksitas penelitian ilmu komputer. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Saya akhiri dengan kata Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata.